Sebelum kita lanjut, saya ingin memperkenalkan beberapa anggota kelompok saya. Yang pertama, saya Beneditus Francis Balakosa, kelas 8E nomor absen 13, selaku koordinator. Hai semua, perkenalkan nama saya Alberta Mutia Puspitasari, absen 3 sebagai anggota. Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Faiz Briza, nomor absen 25, selaku anggota. Hai teman-teman, saya Putri Prasetya Mahargiani selaku anggota. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan sosial yang disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ras, lingkungan, geografis, dan iklim. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, yang berarti meski Indonesia terdiri dari berbagai keberagaman, namun Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Salah satu contoh kebinekaan di Indonesia adalah gotong royong. Kami tertarik dengan gotong royong karena orang-orang dengan sukarela bersemangat untuk bergotong royong, yang juga dapat meningkatkan. Salah satunya adalah Maraka Bola, tradisi memindahkan rumah dari masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Sungguh hebat sekali kerjasama dan gotong royong masyarakat Bugis hingga sanggup mengangkat rumah. Maraka Bola adalah tradisi Kabupaten Baru. Warga yang hendak memindahkan rumahnya akan dibantu oleh warga lain dengan sukarela. Ratusan orang ikut mengangkat rumah dan pengumumannya hanya disampaikan di masjid. Dan secara spontan masyarakat datang beramai-ramai. Tapi sebenarnya apa sih hubungan gotong royong dengan semboyan bangsa Indonesia? Ya karena untuk dapat bergotong royong, kita harus bisa bekerja sama dengan semua orang, sambil menghormati dan menghargai orang yang berbeda dari kita. Gotong royong di Indonesia itu memiliki banyak manfaat hebat dan luar biasa. Gotong royong dapat dilakukan oleh anak-anak, remaja, orang tua, lansia yang masih mampu, serta bisa mempererat tali persaudaraan di dalam masyarakat. Gotong royong melaksanakan Pancasila sila ketiga karena berbunyi Persatuan Indonesia. Gotong royong ini adalah bentuk kerjasama kelompok untuk meringankan anggota kelompok lain yang termasuk dalam kelompok. Kegiatan gotong royong juga bisa meningkatkan kedekatan antar masyarakat dan keserasihan antar manusia. Dengan gotong royong, semua pekerjaan bisa cepat selesai. Menurut sudut pandang orang Katolik dan Kristen, gotong royong merupakan salah satu tugas putusan Yesus Kristus yang harus dijalani. Karena gotong royong merupakan kerjasama antara beberapa orang yang merupakan tugas perutusan Kristus. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Sedangkan menurut sudut pandang orang Islam, gotong royong merupakan suatu keharusan. Orang yang menebar kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di muka bumi, maka kalian akan disayangi Allah yang berada di atas langit. Sikap gotong royong dan kerjasama juga dapat terlihat dari bidang olahraga. Pentingnya kerjasama dan gotong royong adalah: pertama, dapat menjalin hubungan pertemanan yang baik. Kedua, dapat mengandalkan kepercayaan tim atau teman. Ketiga, dapat meningkatkan nilai-nilai pluralisme. Pemain timnas Indonesia tentunya terdiri dari berbagai daerah di Indonesia. Berikut daftarnya. Timnas tidak memandang perbedaan karena dapat bekerja sama dengan pemain walau dari berbagai daerah. Dan semua anggota tim sudah bekerja keras meraih kemenangan untuk mengharumkan nama negara bangsa Indonesia. Pertanyaan keempat, dengan menerapkan nilai-nilai pluralisme serta semangat persatuan oleh para generasi bangsa untuk mewujudkan kebinekaan, dibutuhkan juga semangat dan kesadaran yang tinggi untuk dapat menciptakan sikap kesatuan dan persatuan. Yang harus melaksanakan tugas itu adalah seluruh warga Indonesia. Sayangnya
Sayangnya gotong royong sudah mulai menghilang di era globalisasi ini. Berikut 5 alasan kenapa gotong royong hampir hilang. Malas untuk gotong royong, kesibukan pekerjaan pribadi, kecemburuan sosial karena bantuan pemerintah, pemahaman keliru soal bantuan dari pemerintah, kurangnya bersosialisasi atau egois terhadap lingkungan. Karena adanya virus COVID-19 yang melanda selama hampir 2 tahun yang mengakibatkan pembatasan sistem gotong royong di dalam masyarakat. Berikut Untuk melestarikan budaya gotong royong agar tidak hilang, upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sekitar, menanamkan kesadaran rasa tolong-menolong terhadap lingkungan sekitar, mengadakan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar. Gotong royong di Indonesia merupakan bukti kebinekaan di Indonesia. Namun, saat ini tradisi gotong royong sudah mulai hilang seiring berkembangnya zaman. Meski begitu, gotong royong memiliki nilai-nilai berarti yang harus selalu kita jaga. Ayo menjadi anak bangsa yang selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menerapkan sikap pluralisme dan kebinekaan, menjaga semangat gotong royong agar bangsa Indonesia maju dan agar kita dapat menjadi generasi emas bagi negeri ini. Sekian video dari kelompok 5. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.